Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang persamaan lingkaran yang berpusat di suatu titik. Misalkan titiknya adalah titik A yang koordinatnya adalah A, B. Saya berikan ilustrasi seperti ini. Misalkan ini adalah sebuah lingkaran pada koordinat kartesius. Kemudian dengan pusatnya adalah titik A yang koordinatnya adalah A, B. Berarti kalau kita tarik garis pada sumbu X, maka jarak antara titik pusat ini O itu terhadap titik di sini itu sama dengan A. Jadi jaraknya adalah A. Kemudian dari titik A ini kalau kita tarik garis tegak lurus terhadap sumbu X, maka berarti ini adalah B. Jadi A itu jarak antara ini terhadap ini. Kemudian B adalah jarak antara sumbu X terhadap titik pusat lingkaran tersebut. Makanya titik A adalah koordinatnya A, B. Nah, misalkan ada titik P, koordinatnya adalah X, Y. Kita pandang titik P adalah titik sembarang yang koordinatnya X, Y. Maka kalau misalkan kita tarik garis terhadap diameter lingkaran tersebut tegak lurus, kemudian dari titik A ini kita tarik garis ke sini juga tegak lurus, maka misalkan titiknya ini adalah titik P aksen, maka akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku, yakni segitiga APP aksen, di mana siku-sikunya adalah di titik P aksen. Sehingga karena segitiganya siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Di mana teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku itu sisi miring dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku. Sehingga kalau kita tuliskan dengan titik sudut pada segitiga ini, maka berlaku AP kuadrat itu sama dengan AP aksen dikuadratkan kemudian ditambah dengan P aksen P atau PP aksen. Saya tuliskan PP aksen itu juga dikuadratkan. Jadi AP kuadrat sama dengan AP aksen dikuadratkan ditambah dengan PP aksen dikuadratkan. Nah, AP itu merupakan jarak antara pusat terhadap titik pada lingkaran yang kita sebut dengan jari-jari yang disimbolkan dengan R dari kata radius. Sehingga R dikuadratkan itu sama dengan AP aksen. Kita mencari AP aksen. Nah, jarak antara titik 0, ini kalau misalkan kita panjangkan garisnya ke sini, maka jarak antara ini ke sini itu sama dengan X. Nah, sedangkan AP aksen berarti jarak antara ini ke sini, yakni merupakan X dikurangi dengan A. Sehingga kita tuliskan AP aksen adalah X dikurangi dengan A dikuadratkan. Kemudian PP aksen. Nah, jarak antara ini ke sini terhadap sumbu X ini
ini merupakan Y. Kita mau mencari PP aksen, berarti Y itu dikurangi dengan jarak antara titik P aksen ini ke sumbu X yang sama dengan jarak A terhadap sumbu X, yakni jaraknya adalah B. Sehingga PP aksen itu sama dengan Y dikurangi dengan B. Sehingga kita tuliskan di sini PP aksen itu sama dengan Y dikurangi dengan B dikuadratkan. Nah, karena X, Y ini berlaku sembarang, berarti R kuadrat sama dengan X kuadrat dikurangi A dikuadratkan. R kuadrat sama dengan X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan. Itu merupakan persamaan lingkaran dengan titik pusat A, B dan jari-jari R. Atau kadang menuliskannya dengan dibalik, X dikurangi A dikuadratkan ditambah dengan Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Itu merupakan persamaan lingkaran dengan pusat A, B dengan jari-jarinya adalah R. Nah, ini persamaan lingkaran dengan pusatnya adalah A, B dan jari-jarinya adalah R. Nah, kemudian bagaimana posisi suatu titik terhadap lingkaran ini? Misalkan titiknya titik B, yang koordinatnya adalah P, Q. Maka posisi titik B ini, yakni P, Q koordinatnya terhadap lingkaran tersebut, itu jika nantinya X-nya kita ganti dengan P dikurangi A dikuadratkan ditambah dengan Q dikurangi dengan B dikuadratkan sama dengan R kuadrat, maka berarti titik B ini yang koordinatnya P, Q itu terletak pada lingkaran. Terletak pada lingkaran. Saya simpulkan dengan seperti ini. Nah, terletak pada lingkaran. Ini adalah simbol dari lingkaran. Nah, kemudian kalau misalkan P dikurangi A dikuadratkan ditambah dengan Q dikurangi B dikuadratkan itu kurang dari R kuadrat, maka berarti titik B yang koordinatnya P, Q itu berada di dalam lingkaran. Berada dalam lingkaran. Sementara kalau misalkan P dikurangi A dikuadratkan ditambah dengan Q dikurangi B dikuadratkan itu lebih dari R kuadrat, maka berarti titik B yang koordinatnya P, Q itu berada di luar lingkaran. Berada di luar lingkaran. Baik, kita mencoba untuk menyelesaikan beberapa soal yang berkaitan dengan lingkaran dengan pusat A, B dengan jari-jarinya adalah R. Misalkan ada soal seperti ini. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan yang A, X ditambah 6 pangkat 2 atau dikuadratkan ditambah dengan Y dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan 16. Kita disuruh mencari berapa jari-jarinya dan titik pusatnya. Nah, berarti ini kita ubah kepada bentuk yang di atas tadi. Jadi kalau diubah kepada bentuk yang di atas, X ditambah 6 itu sama dengan X dikurangi dengan negatif 6. Kemudian setelah itu ditambah dengan, karena di sini sudah negatif, kita biarkan. Y dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan, nah 16 itu sama dengan berapa dikuadratkan? 16 ternyata adalah 4 kuadrat. Berarti
titik pusat dari lingkaran ini adalah A, B. A-nya adalah negatif 6, kemudian B-nya adalah 1. Kemudian ini titik pusatnya, kemudian dengan jari-jarinya R-nya itu sama dengan 4. Jadi titik A-nya yang merupakan titik pusatnya itu adalah negatif 6, yakni ini, 1, negatif 6,1, kemudian jari-jarinya adalah 4. Kemudian yang B, E kuadrat ditambah dengan Y dikurangi 1 kuadrat dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini bentuk E kuadrat, di sini tidak ada pengurangnya. Ini bisa saja kita tuliskan dengan X dikurangi 0 dikuadratkan. Kemudian ditambah dengan Y dikurangi 1 dikuadratkan, negatif 6 kita pindah ke sebelah kanan sehingga menjadi 6. Nah, 6 ini itu merupakan akar 6 dikuadratkan. Karena akar 6 dikuadratkan itu hasilnya adalah 6. Kita ubah menjadi bentuk bilangan kuadrat karena rumusnya R pangkat 2. Sehingga dari bentuk ini X kurangi 0 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 1 kuadrat sama dengan akar 6. Bisa kita dapatkan bahwa titik A-nya yang merupakan titik pusat A, B. A-nya adalah 0, B-nya adalah 1, kemudian jari-jarinya adalah akar 6. Nah, demikian untuk menyelesaikan soal seperti itu. Kemudian misalkan ada soal lagi bentuknya yang seperti ini. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0, negatif 1 dan jari-jarinya adalah 2. Nah, kita sudah punya rumus tadi, lingkaran yang pusatnya adalah A, B, kemudian dengan jari-jarinya R, lingkaran tersebut itu adalah, kalau kita tuliskan, X min A kuadrat ditambah dengan Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, di sini pusatnya adalah 0, negatif 1. Berarti bisa kita ubah menjadi X dikurangi dengan A-nya adalah 0. Kemudian A-nya adalah 0, kemudian B-nya adalah negatif 1. Berarti Y dikurangi B, B-nya adalah negatif 1 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. R-nya adalah 2, jari-jarinya 2, berarti 2 dikuadratkan. Kemudian X dikurangi 0 hasilnya adalah X saja, berarti menjadi E kuadrat ditambah dengan Y dikurangi negatif berarti menjadi positif atau tambah, ditambah dengan 1 dikuadratkan sama dengan 2 kuadrat. 2 kuadrat itu sama dengan 4. Jadi E kuadrat ditambah dengan Y ditambah 1 dikuadratkan sama dengan 4. Ini merupakan persamaan lingkaran dengan pusatnya adalah 0, negatif 1 dan jari-jarinya adalah 2. Baik, kemudian contoh berikutnya. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik negatif 5,6 dan melalui 0, negatif 6. Melalui 0, negatif 6. Berarti titik ini terletak pada lingkaran, sehingga titik ini memenuhi persamaan lingkaran tersebut. Kalau kita tuliskan persamaan lingkaran dengan jari-jari R dan melalui titik A, B dengan titik pusatnya adalah A, jadi melalui A, B. Nah, ini persamaannya adalah
X min A dikuadratkan seperti yang tadi, dikurangi Y min B dikuadratkan, kemudian sama dengan R kuadrat. Pusatnya sudah ada, kita masukkan X dikurangi dengan negatif 5, kemudian dikuadratkan, terus ditambah dengan Y, dikurangi dengan B, B-nya adalah 6, dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Jari-jarinya belum diketahui. Sehingga kita perlu mencari jari-jarinya. Dari mana jari-jarinya? Jari-jarinya bisa kita dapatkan dengan mensubstitusikan X, Y ini dengan 0, negatif 6. Nah, kita sederhanakan dulu yang ini. Hasilnya adalah X dikurangi negatif 5 menjadi ditambah 5 dipangkatkan 2 ditambah dengan Y dikurangi 6 pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Nah, kita cari dulu jari-jarinya berapa dengan mensubstitusikan X dan Y-nya dengan 0, negatif 6. Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Kita substitusikan pada persamaan ini. Baik, kita cari R-nya. Berarti R kuadrat itu sama dengan X-nya kita ganti dengan 0. Maka menjadi 0 ditambah dengan 5 dikuadratkan. Kemudian ditambah dengan Y. Y-nya adalah negatif 6. Negatif 6 kemudian dikurangi dengan 6 dikuadratkan. Jadi kita masukkan pada persamaan ini. Nah, maka hasilnya adalah 0 ditambah 5 adalah 5 dikuadratkan. Berarti 5 dikuadratkan ditambah kemudian yang ini adalah negatif 12 dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 25 ditambah dengan negatif 12 dikuadratkan berarti sama dengan 144. Ya. Sehingga kita dapatkan 25 ditambah dengan 144 adalah 169. Ini adalah R kuadrat. R-nya saja berarti sama dengan plus minus akar 169 atau sama dengan plus minus akar 169 itu sama dengan 13 karena 13 dikuadratkan hasilnya adalah 169. Nah, di sini ada yang positif, ada negatif. Karena jari-jari itu positif, berarti kita ambil yang 13, positif 13. Sehingga jari-jarinya itu sama dengan 13. Nah, baru kita substitusikan pada persamaan yang ini tadi. Sehingga kita dapatkan persamaannya adalah X ditambah 5 dikuadratkan ditambah dengan Y dikurangi 6 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. R-nya adalah 13. Ini 13 dikuadratkan. Atau sama dengan X ditambah 5 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 6 dikuadratkan sama dengan 169. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang melalui titik 0, negatif 6 dan mempunyai pusat lingkaran negatif 5,6. Yang kita dapatkan ini adalah persamaan lingkarannya. Demikian pembahasan kita tentang persamaan lingkaran yang berpusat di suatu titik A yang koordinatnya A, B dengan jari-jari R dan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan persamaan lingkaran yang berpusat di titik A yang koordinatnya adalah A, B tersebut. Mungkin masih banyak persoalan-persoalan atau soal-soal yang berkaitan dengan persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Tapi ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.